Yang pertama tadi dia senantiasa dekat sama orang-orang yang soleh, teman soleh. Soalnya kalau kita udah hijrah, kemudian kita kumpulannya masih dengan teman-teman yang lama, sedangkan kita imannya masih lemah, boleh jadi kita ketarik sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gua Red Okto dan Bacun Hakim. tentunya kita langsung dari acara Media Gathering Fatwa TV, Cun. Betul sekali. Dan kali ini kita ada kesempatan khusus untuk ketemu sama Ustadz kibar yang kali ini akan datang ya. Nanti kita akan bertanya jawab dengan para asatis yang ada di seluruh Indonesia yang sudah berkumpul di Dewan Fatwa. Penasaran kan? Yuk, come on. Bosan ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saat ini kita sudah berada dengan guru kita nih, Bacun. Betul, dengan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama, Hafizullah Ta'ala. Nah, buat masyarakat mungkin pada bingung nih, Cun. Dan buat orang yang baru pada ngaji, nih kita bingung. Bagaimana sih, Cun, di zaman saat ini kan zaman penuh fitnah nih, Bacun. Iya. Apalagi kita juga bingung, biar kita tuh bisa istiqomah, kita sunnah nih, Ustadz. Mungkin ada kiat-kiatnya dari Antum nih, Ustadz. Seperti apa? Silakan, Ustadz. Tunggu, Ana mau tanya, Antum bisa istiqomah gimana? Karena banyak bergaul dengan Ustadz, mungkin orang soleh. Itu mah. Ya, Ana mau tanya dulu nih dia nih. Ya, yang pertama, karena dengan orang-orang soleh. dekat sama orang-orang soleh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Antum lakukan? Ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu, terus bermain dengan teman-teman yang soleh, terus sering. Ya, salah satunya adalah kita belajar juga kan. Maksudnya entah itu tetap merutinkan zikir pagi petang dan amalan-amalan lainnya. berdoa, baca Quran. Masya Allah. Tapi para sedulur, alhamdulillah, Ana senang banget ya sore hari ini ketemu sama teman-teman di sini. Kita berbincang santai tapi serius ya. Karena kalau bicara istiqomah ini kan pesan Allah Azza wa Jalla itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jadi goalnya itu bagaimana kita mati dalam kondisi Islam. Artinya kalau sekarang kita benar nih, belum tentu besok kita benar. Bahkan Nabi SAW juga pernah menyampaikan tentang orang yang bakal datang satu masa nanti. Orang itu di pagi harinya beriman, sore harinya udah kafir. Sore harinya mungkin masih datang kajian, paginya udah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya gitu. Untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka alhamdulillah tadi kita udah dengar tuh ya. Bagaimana artinya dulur-dulur ini bisa menjaga diri ya. Yang pertama tadi dia senantiasa dekat sama orang-orang yang soleh, teman soleh. Soalnya kalau kita udah hijrah, kemudian kita kumpulannya masih dengan teman-teman yang lama, sedangkan kita imannya masih lemah, boleh jadi kita ketarik sama mereka. Kecuali antum udah kuat, antum yang narik mereka gitu kan. Bikin jarak tuh Ustadz deh. Ya itulah, ini baru hijrah, udah ingin menarik mereka, akhirnya dia yang ketarik. Jadi tahu kapasitas kita juga mungkin. Betul, seperti itu. Paling nggak kita ajak mereka ke majelis ilmu. Itu yang pertama ya. Jadi usahakan cari teman baik. Cari teman baik. Kemudian yang kedua, teman baik ini akan mengajak kepada kebaikan. Salah satu kebaikannya itu hadir di majelis ilmu. Dan nasihat Ana juga buat teman-teman yang hadir di majelis ilmu, jangan hadir sendirian. Ajak teman? Bukan. Jadikan yang hadir semua di situ teman. Masya Allah. Artinya kita kenalan juga mungkin sama. Itu yang jadi masalah nih. Kadang-kala kita ini datang majelis ilmu sendirian doang nih, dongol gitu. Samain kanan kiri nggak kenal. Sama enggak kadang-kala juga mereka. Banyak yang kayak gitu, kadang-kadang sama kanan kiri buru-buru mau tegur sapa. Betul, kayak sendirian dia. Sedangkan kita tahu boleh jadi yang di kanan kita tuh masuk surga lebih dulu. Kalau kita dapat sohib baik nih, ini juga akan menguatkan keimanan kita dan akan kasih syafaat nanti pada hari kiamat. Yang kedua tuh, jadi hadir di majelis ilmu dan memperbanyak kawan baik di majelis ilmu. Tolong ketika duduk di majelis ilmu, kenalan.
Tuh ingat kenalan tuh. dapat Iya. kan. Mana tahu untuk kedepannya kan bisa lebih baik ya. Muamalah juga mungkin bisa tahu. kan ya. Muamalah, dia kerjanya apa. Kadang kalau rumahnya dekat rumah kita gitu juga nggak tahu. Tadi kata Anum juga doa Ustaz ya, sering-sering banyak doa. Oke, itu yang ketiga tuh. Yang ketiga tuh, kalau tadi disebutkan baca zikir pagi petang ya, karena memang zikir ini termasuk benteng yang melindungi kita. Soalnya orang kalau banyak berzikir, setan tuh susah kan masuk. Tapi kalau kita jauh dari zikir, jadi godain setan seperti itu. Maka jaga zikir pagi petang. Tadi yang keempat doa. Doa. Apa sih yang antum minta tiap hari? Fulus. Mulus. Kalau belum punya istri, Tambah minta istri. tambah. Minta istri Ustaz. Belum Minta apa-apa, istri, udah Ustaz. tahu ya, Doanya ada. apa? doanya. Ya minta Allahumma tambah. ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Muamalah mentaqabbal. Masya Allah. Bukan minta istri lagi. Itu nanti Ustaz. Itu perkara. Oh, ada rencana nanti Iya. ya. Oh, gitu. Ada rencana nanti. Enggak dong. Bagaimana, Lalu gurunya dulu kan. Maksudnya berarti Apalagi ada dia? 4 ya, Ustadz ya, amalan yang mungkin harus bisa kita Iya. Cuma doanya itu tolong memang kita apa ya, menghayati doa itu. Kemudian baca doa-doa Nabi SAW. Kalau tadi dikatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa yang sering Nabi baca SAW itu juga ya muqallibal qulub ya, sabbit qalbi. Baca terus. Karena setan ini nggak pernah tidur siang gitu. Boleh jadi hari ini kita kuat, besok kita lemah. Gitu. Maka minta terus sama Allah SWT. Dan Ana merasakan, jadi ketika Ana menyampaikan ini, bukan berarti Ana nggak pernah tergoda dengan fitnah itu. Sama. Emang setannya sama Ustadz jadi nggak mau godain gitu. Enggak. Setannya malah setan yang lebih jenderal ya. godain Ustadz gitu. Masya Allah. Tadi Antum juga bilang kepada kita semua bahwa tuh fitnah terbesar adalah harta ya. Harta. Tuh harta. Berarti agak hati-hati tuh Ustaz, bahwa orang kaya harus lebih. Bukan masalah orang kaya, ambisi dunia. Boleh jadi ada orang kaya, dia nggak berambisi dunia. Akhirat. Ada orang miskin, fulus terus yang dia pikirkan. Jadi memang tadi berlindung juga dari fitnah yang ada ya. Setiap sholat kita berdoa kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu fitnah-fitnah kehidupan banyak. Insya Allah yang penting bagaimana kita ngamalin tadi dulu. Nanti masih panjang lagi, insya Allah mungkin kita ada pertemuan lain. Para sedulur dari Ustaz Syafiq, Dr. Syafiq Rizal Basalamah, Hafizullah Ta'ala. Sekali baca deh, misalnya ketemu dengan beliau, ini jarang-jarang sekali. Sebetulnya biasanya kita ke pengen Jember ya. ngobrol-ngobrol lagi. Jangan udah selesai mau maghrib nih kita udah. Nanti lah lanjut lagi ya, insya Allah ya. Barakallahu fikum ya, insya Allah ketemu lagi. Ya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.